hal yang pernah bertanya-tanya, mengapa bintang yang tampak paling terang belum tentu bintang yang paling dekat? Itu karena apa yang kita lihat di langit bukan hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga dipengaruhi oleh kecerahan intrinsik dan cahaya yang sampai ke mata kita. Dan disinilah fotometri berperan. Fotometri adalah ilmu yang mempelajari intensitas cahaya yang tampak oleh mata manusia. Dalam astrofisika, fotometri digunakan untuk mengukur kecerahan bintang, galaksi, dan fenomena langit lainnya. Jadi, fotometri bukan cuma soal cahaya, fotometri juga mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat belum tentu mencerminkan apa yang sebenarnya. Penasaran bagaimana cara kerja fotometri dan mengapa fotometri sangat penting? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Decana Syifa Kennedy dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi fotometri ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama magnitudo, yang kedua sistem magnitud, yang ketiga magnitudo bolometrik, yang keempat surface brightness, dan subbab yang terakhir albedo. Pada video ini kita akan belajar soal dan latihan soal lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, dengan subbabnya magnitudo bolometrik, surface brightness, dan albedo. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, pada subbab pertama ini membahas magnitudo bolometrik. Ternyata tidak semua panjang gelombang dapat diterima di permukaan bumi loh. Ada beberapa panjang gelombang yang tertahan oleh atmosfer kita, sehingga tidak semua informasi dapat diperoleh. Maka dari itu, ada suatu besaran kecerlangan yang didefinisikan untuk semua panjang gelombang, yaitu magnitud bolometrik. Untuk menghubungkan antara magnitud bolometrik dan magnitud semu dihubungkan oleh suatu persamaan koreksi bolometrik yang dapat ditentukan secara teori, yaitu V min M bolometrik sama dengan MV min M bolometrik sama dengan BC. Koreksi bolometrik secara teori disajikan dalam bentuk kurva koreksi bolometrik terhadap B min V yang disajikan seperti tabel ini. Perbedaan antara magnitudo semu, misalnya V, dan magnitudo bolometrik dinyatakan sebagai koreksi bolometrik BC yang bergantung pada suhu atau indeks warna bintang. Seperti B min V dengan BC, magnitudo bolometrik dapat dihitung dan digunakan untuk menentukan luminositas total bintang secara lebih akurat. Hal ini penting untuk memahami sifat fisik dan evolusi bintang secara lebih menyeluruh dalam studi fotometri. Dalam studi fotometri, magnitudo bolometrik dapat digunakan untuk yang pertama, menentukan energi total dari bintang yang tidak biasa diukur langsung dari magnitudo visual. Yang kedua, memperkirakan luminositas absolut, yang sangat penting untuk pemodelan evolusi bintang. Yang ketiga, membandingkan kecerlangan antar bintang dari berbagai tipe spektral secara setara. Yang keempat, menghitung energi radiasi bintang dalam konteks hubungan Hertzsprung-Russell dalam kurung H-R diagram. Nah, pada subbab kedua, membahas tentang surface brightness. Surface brightness adalah kecerlangan permukaan untuk extended object, biasa untuk kasus galaksi, nebula, dan planet. Surface brightness adalah ukuran seberapa terang suatu objek langit per satuan luas di langit. Berbeda dengan magnitudo total yang mengukur seluruh cahaya dari objek. Surface brightness mengukur distribusi cahaya per satuan area. Dalam fotometri, surface brightness penting terutama untuk objek extended seperti galaksi, nebula, atau gugus bintang. Meskipun dua objek memiliki magnitudo total yang sama, objek yang lebih besar akan tampak lebih redup secara permukaan karena cahayanya tersebar lebih luas. Surface brightness biasanya dihitung dengan rumus S sama dengan M plus 2,5 log A, di mana S adalah surface brightness, M adalah magnitudo total,
A adalah luas sudut objek dalam satuan arcsecond kuadrat. Kecerlangan permukaan sangat berguna untuk membandingkan struktur dan distribusi cahaya dalam galaksi, serta untuk mendeteksi objek samar yang tidak terlihat jelas dari magnitudo total saja. Dalam pengamatan, galaksi dengan surface brightness rendah atau low surface brightness galaxies sering sulit dideteksi meskipun total magnitudonya tidak terlalu redup karena cahayanya tersebar sangat merata dan lemah. Oleh karena itu, analisis surface brightness membantu astronom memahami distribusi cahaya, mendeteksi objek samar, serta mengkaji dinamika dan evolusi galaksi. Surface brightness tidak tergantung jarak. Meskipun objek lebih jauh, ukuran sudut mengecil sebanding dengan redupnya cahaya, sehingga nilai surface brightness tetap. Objek dengan magnitudo total sama bisa terlihat berbeda tergantung pada surface brightness-nya. Jika objek besar dan merata, itu akan tampak redup. Nah, jika objek kecil dan padat, itu akan tampak terang. Nah, pada subbab ketiga, kita akan membahas tentang albedo. Dalam fotometri, albedo adalah perbandingan energi yang dipantulkan dengan energi yang datang. Biasanya digunakan untuk kasus planet. Albedo merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk memahami sifat fisik objek langit yang memantulkan cahaya seperti planet, asteroid, bulan, dan komet. Albedo menggambarkan seberapa efisien permukaan suatu benda memantulkan cahaya matahari atau sumber cahaya lainnya. Secara umum, albedo adalah perbandingan antara jumlah cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek dengan jumlah cahaya yang mengenainya. Nilainya berkisar antara 0 dan 1. Dalam praktik fotometri, albedo sangat penting untuk menghubungkan antara magnitudo, jarak, dan ukuran fisik objek. Sebagai contoh, dua asteroid dengan magnitudo tampak yang sama bisa memiliki ukuran yang sangat berbeda tergantung pada albedonya, dengan rumus A sama dengan E dipantulkan per E datang. Setelah kita membahas materi, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Soal pertama, sebuah teleskop dengan berukuran 10 cm digunakan untuk pengamatan matahari. Fluks matahari yang diukur saat itu adalah 1380 Wm²-2 pada panjang gelombang visual. Jika foton dari sebuah bintang didapatkan 10⁻² pada panjang gelombang visual dan diambil dalam waktu 30 detik, tentukan magnitudo bintang tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita bahas. Mari kita mencari jumlah foton dari matahari. N matahari sama dengan E matahari dikali 1/4 pi d⁻² dikali T per Hc per lambda sama dengan 8997 dikali 10⁻20. Selanjutnya mencari magnitudo matahari dengan M matahari min 26,78, sehingga magnitudo bintang min magnitudo matahari sama dengan min 2,5 log N bintang per N matahari, dan M bintang diperoleh 20,61. Soal selanjutnya, jika sebuah bintang memiliki radius 3 kali radius matahari namun temperaturnya sama, tentukan magnitudo mutlak bolometriknya. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Mari kita bahas. L bintang per L matahari sama dengan 4 pi R kuadrat bintang sigma T pangkat 4 bintang per 4 pi R kuadrat matahari sigma T pangkat 4 matahari. Magnitudo bolometrik matahari yaitu M bolometrik sama dengan 4,75, M bintang min M matahari sama dengan min 2,5 log L bintang per L matahari, sehingga diperoleh M bintang sama dengan 2,36. Soal berikutnya. Sebuah bintang mempunyai TEF sama dengan 8700K. M bolometriknya 1642 dan M bolometriknya 0,8725. Tentukanlah jarak bintang tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Mari kita bahas. Kita mengerjakan dengan modulus jarak. M min M sama dengan min 5 plus 5 log D. D sama dengan 7016 PC. Soal selanjutnya.
Skala magnitudo digunakan untuk menyatakan terang bintang dalam fungsi logaritma. Misal, definisi magnitudo diubah M sama dengan 2,5 log E plus C, dengan C menyatakan suatu konstanta. Misalkan terdapat dua bintang dengan energi masing-masing 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 4 satuan. Sementara, bintang pertama memiliki magnitudo plus 3. Berapakah magnitudo bintang kedua? Jawaban yang tepat adalah opsi E. Mari kita bahas. Dengan M1 min M2 sama dengan 2,5 log E1 per E2, M2 sama dengan 8. Soal selanjutnya. Sebuah planet mengelilingi bintang induknya pada jarak yang sama seperti jarak bumi mengelilingi matahari. Namun, bintang yang dikelilinginya memiliki massa 3/2 lebih besar dari matahari. Magnitudo bintang induk yang dilihat oleh seorang pengamat di planet tersebut didefinisikan sebagai 0. Jika bintang tersebut berada pada jarak 1,8 PC dari bumi, berapakah magnitudo matahari menurut pengamat di planet tersebut? Jawaban yang tepat adalah opsi E. Mari kita bahas. Hubungan luminositas massa L alpha yaitu M pangkat 3,5. Kita bandingkan dengan matahari, yaitu L matahari per L bintang sama dengan dalam kurung M matahari per M bintang pangkat 3,5. L matahari per L bintang sama dengan dalam kurung M matahari per 3/2 M matahari pangkat 3,5. L matahari per L bintang sama dengan 0,242 jarak matahari dari bintang tersebut dalam AU. D sama dengan 1,8 kali 206.265 sama dengan 369.477 AU. Magnitudo matahari yang dilihat dari planet tersebut adalah M matahari min M bintang sama dengan min 2,5 log M matahari per E bintang. M matahari min 0 sama dengan min 2,5 log L matahari per 4 pi D kuadrat matahari per L bintang per 4 pi D kuadrat bintang. M matahari min 0 sama dengan min 2,5 log L matahari per L bintang D kuadrat bintang per D kuadrat matahari. M matahari min 0 sama dengan min 2,5 log 0,242 dalam kurung 1/369.477 pangkat 2. M matahari sama dengan 29.378. Soal selanjutnya. Berkaitan dengan soal nomor 5, jika definisi magnitud 0 untuk bintang yang terletak 1 AU dari planet tersebut, jika jarak planet dijauhkan 50 kali dari jarak semula, berapa magnitud bintang induk planet tersebut? Jawaban yang tepat adalah opsi D. Mari kita bahas. Dalam kasus ini, luminositas bintang sama karena bintang yang ditinjau sama, yaitu M aksen min M omikron sama dengan min 2,5 log L per 4 pi D aksen pangkat 2 per L per 4 pi D pangkat 2. Omikron sama dengan min 2,5 log D pangkat 2 omikron per D aksen pangkat 2, maka diperoleh magnitudnya yaitu 8.495. Soal selanjutnya, dua bintang terang di langit diamati oleh seorang astronom di Observatorium Boscha. Bintang tersebut adalah Hadar dan Ringelkant. Berikut adalah data Hadar dan Ringelkant. Bintang pertama dengan nama bintang Hadar, magnitudo semuanya 0,61 dengan radius 9 ersan dan temperaturnya 25.000 Kelvin. Lalu bintang kedua dengan nama bintang Ringelkant, magnitudo semuanya 0,01 dengan radius 1.223,4 ersan dan temperaturnya 5.790 Kelvin. Dari data di atas, berapakah perbandingan jarak kedua bintang? Jawaban yang tepat adalah opsi C. Mari kita bahas. Kita bisa menggunakan persamaan Poisson yaitu MH min MR sama dengan min 2,5 log EH per ER. MH min MR sama dengan min 2,5 log LH per 4 pi D pangkat 2 H per LR per 4 pi D pangkat 2 R. MH min MR sama dengan min 2,5 log R pangkat 2H T pangkat 2H D pangkat 2R per R pangkat 2R T pangkat 2R D pangkat 2H. 0,61 min 0,01 sama dengan min 2,5 log 1881
0,22 D pangkat 2R per D pangkat 2H dr per dH sama dengan 5531 dikali 10 pangkat min 3 dH per dr sama dengan 180.799. Soal selanjutnya, sebuah terdapat 2 bintang yang diamati oleh Milea malam ini. Dari hasil pengolahan data didapat bintang A memiliki magnitudo semu 1,0 dan bintang B 2,9. Dilan, salah satu teman Milea, mengatakan bahwa kedua bintang yang diamati Milea ternyata memiliki temperatur dan radius yang sama. Dari pernyataan di atas, pilihlah pernyataan yang benar mengenai bintang yang diamati oleh Milea. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Mari kita bahas. Jika memiliki temperatur dan radius yang sama, maka seharusnya yang membuat kedua bintang berbeda adalah jaraknya. Jika memiliki magnitud semua yang berbeda, jika sudah melakukan pengamatan dengan prosedur yang benar, maka kita tidak bisa menyalahkan data pengamatan. Jadi, pernyataan yang benar adalah pada poin D. Soal berikutnya. Dari soal nomor 8, berapakah perbandingan Fuchs dari bintang yang diamati oleh Milea? Perbandingan energi bintang A dan bintang B yang dimaksud. Jawabannya yang tepat adalah opsi A. Mengapa opsi A? Mari kita bahas. Kita bisa menggunakan persamaan Poisson lagi, yaitu MA min MB sama dengan min 2,5 log EA per EB. 1,0 min 2,9 sama dengan min 2,5 log EA per EB. EA per EB sama dengan 5,75. Soal terakhir, sebuah pengamatan pada panjang gelombang visual mendapat hasil magnitud 6.1. Dan dari pengamatan di panjang gelombang biru mendapatkan hasil 6,8. Dengan bantuan kurva di bawah ini, berapakah magnitudo bolometrik bintang tersebut jika bintang yang sedang ditinjau adalah bintang deret utama? Jawaban yang tepat adalah opsi E. Mengapa opsi E? Mari kita bahas. Pertama-tama, kita dapat mencari B min V sama dengan 0,7. Dari kurva didapat BC sama dengan 0,1. Maka magnitud bolometriknya adalah BC sama dengan V min M bolometrik. M bolometrik sama dengan 6.0. Jadi jawabannya adalah opsi C. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip fotometri seperti magnitudo bolometrik, surface brightness, dan albedo memiliki berbagai manfaat yang berkaitan dengan efisiensi energi, kenyamanan visual, dan pemahaman lingkungan sekitar. Ketiga konsep ini sangat penting dalam astronomi untuk memahami bagaimana cahaya dari benda langit diterima dan diukur dari bumi. Wah, berdasarkan materi tadi yang kita bahas, ternyata konsep-konsep dalam fotometri seperti magnitudo bolometrik, surface brightness, dan albedo sangat penting dalam memahami bagaimana cahaya bekerja, baik di luar angkasa maupun di sekitar kita. Magnitudo bolometrik membantu kita mengetahui seberapa besar energi total yang dipancarkan oleh suatu benda langit. Surface brightness menjelaskan bagaimana distribusi terang di permukaan benda tersebut. Dan albedo memberi informasi tentang seberapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh permukaan seperti pada planet atau bahkan bangunan di bumi. Ternyata, konsep-konsep ini tidak hanya berguna di bidang astronomi, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti desain pencahayaan, efisiensi energi, hingga pengendalian suhu bangunan. Ternyata, fisika itu mudah kan? Ingin tahu cara mengerjakan soal-soal fisika yang lainnya? Ayo, belajar fisika!